Shalom Papa Mama dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami dalam keadaan yang sehat. Kami berterima kasih karena semalam kami diberi kesempatan untuk beristirahat, dan hari ini kami akan melakukan hal terbaik dengan mendengarkan firman-Mu terlebih dahulu. Kiranya firman-Mu pada hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apa kabar? Mistia berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Nah, kemarin kita sudah mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Bu Devi. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan renungan dengan judul Saling Mengampuni dan Menguatkan. Bacaan hari ini diambil dari Lukas 23 ayat 34. Mistia akan membacakannya untuk anak-anak. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, anak-anak, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Tapi sebelum itu, mari kita bersama-sama mengingat kembali peristiwa di mana Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk kita di kayu salib.
Setelah melewati proses pengadilan yang panjang, akhirnya di hadapan Pilatus, Tuhan Yesus dijatuhi hukuman mati. Padahal Tuhan Yesus tidak bersalah. Lalu Yesus dibawa ke Bukit Golgota untuk disalibkan. Dalam perjalanan ke Bukit Golgota, ada seorang bernama Simon dari Kirene yang dipaksa untuk membantu memikul salib Tuhan Yesus. Setelah sampai di Bukit Golgota, Tuhan Yesus disalibkan di antara dua orang penyamun. Pakaiannya diundi dan dibagi-bagikan. Di atas salib Yesus dituliskan Raja Orang Yahudi. Saat itu banyak orang-orang yang mengolok-olok Tuhan Yesus karena ia tidak mampu menyelamatkan dirinya. Ketika ia haus, orang-orang yang berada di sana mencelupkan bunga karang ke dalam anggur asam dan mencucukkan pada sebatang bulu dan memberinya minum sambil mengolok-olok dan menertawakannya. Lalu, mulai jam 12 siang sampai 3 jam lamanya kegelapan meliputi daerah itu. Lalu pada jam 3 berserulah Yesus, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Beberapa orang menyangka bahwa Yesus memanggil Elia. Dalam rupa manusianya, ia menggenapi nubuatnya tentang Mesias yang menderita, di mana seakan-akan Allah meninggalkannya. Tetapi ia memberi teladan, sekalipun sangat menderita, ia tetap taat sampai mati untuk menggenapi rencana Allah. Mereka menyangka kematian Yesus membuktikan bahwa ia telah kalah. Lalu akhirnya Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Dan pada saat itu, bait suci terbelah. Lalu Yesus mati. Kepala pasukan yang telah membawanya untuk disalibkan mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, anak-anak, ada begitu banyak luka yang dialami Tuhan Yesus saat menuju ke Bukit Tengkorak untuk disalibkan. Ia dihina banyak orang dan mendapatkan perlakuan kasar. Namun, Tuhan Yesus mampu memaafkan kesalahan orang-orang yang menyakitinya. "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat," adalah bukti bahwa Tuhan Yesus sangat memiliki kasih untuk kita. Dengan mengorbankan dirinya di kayu salib, Tuhan Yesus sudah memberikan banyak waktunya untuk kita bisa mengampuni dan saling mengasihi. Lalu bagaimana dengan kita? Tentu ada banyak pengalaman pahit dan luka batin yang pernah kita alami, entah dari anggota keluarga atau dari teman-teman. Terkadang kita juga menyakiti orang lain menggunakan anggota tubuh yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Misalnya, dalam bentuk ucapan, sikap, atau perbuatan kita. Apakah kamu masih menyimpan banyak luka di hatimu? Mari kita belajar mengampuni, seperti Tuhan Yesus juga mengampuni mereka yang bersalah. Ia juga mengampuni dosa-dosa kita. Selamat merayakan perdamaian dengan banyak orang melalui pengampunan yang kamu berikan. Tuhan Yesus memberkati. Seperti yang sudah disampaikan oleh Nistia, bahwa kita harus mengampuni sesama kita, namun jangan lupa kita juga sering membuat orang lain marah, kecewa, bahkan sedih dengan perkataan, perbuatan, dan sikap kita. Seperti halnya Tuhan sudah memberikan kita waktu untuk menggunakan semua yang sudah Tuhan berikan kepada kita dengan baik. Bagaimana caranya? Misalnya, kita diberikan Tuhan tangan, mata, rambut, telinga, dan seluruh tubuh kita untuk dipergunakan dengan baik. Seperti hari ini kita akan belajar dengan menggunakan tangan kita untuk mengukur suhu suatu benda. Mari kita belajar bersama. Nah, anak-anak, apa itu suhu benda? Suhu suatu benda adalah tingkat derajat panas suatu benda.
Benda yang panas mempunyai derajat panas lebih tinggi daripada benda yang dingin. Bagaimana kita mengetahui suhu benda? Dengan menggunakan indera perasa. Karena dari indera perasa kita dapat merasakan panas dan dingin. Indera perasa apakah itu? Tangan. Nah, sekarang kita harus tahu nih, apakah tangan kita dapat mengukur suhu suatu benda dengan baik. Mari kita lihat video berikut ini. Wow, akhirnya aku tahu. Apakah tangan kita dapat mengukur suhu suatu benda dengan baik? 3 bejana diisi dengan air panas, air keran, dan air es. Lalu, tangan kanan dicelupkan ke dalam air panas dan tangan kiri dicelupkan ke dalam air es. Diamkan beberapa saat. Kemudian, kedua tangan segera dimasukkan secara bersamaan ke dalam bejana berisi air keran. Tangan kanan terasa dingin, sedangkan tangan kiri terasa hangat. Padahal, kedua tangan diletakkan pada air yang sama. Percobaan ini menunjukkan bahwa bukanlah pengukur suhu yang baik. Anak-anak, ternyata mengukur suhu suatu benda menggunakan tangan hal yang tidak tepat. Karena tangan kita bukan termometer, melainkan tangan adalah bagian dari tubuh kita yang diberikan Tuhan untuk memberikan apa yang kita miliki, baik dalam doa, tenaga, dan kasih sayang. Kiranya apa yang sudah kita pelajari dan apa yang sudah kita dengar bermanfaat untuk kita semuanya. Alat yang kita pakai adalah buku gambar yang kalian punya ya, pensil, kemudian penghapus, kemudian spidol hitam. Spidol hitam ini gunanya untuk menebalkan bagian tepi dari gambar kalian, supaya nanti kalau diberi warna kelihatan bentuknya ya. Kemudian ada nanti setelah kita lukis ada yang namanya biasanya pensil warna, atau yang punya krayon boleh memakai krayon ya. Kalau pensil warna ini biasanya memakainya atau digunakan untuk goresan-goresan kiri kanan atau atas bawah satu arah saja ya, untuk pensil warna. Tapi untuk krayon prinsipnya hampir sama, hanya saja untuk krayon bisa ditambah dengan satu gerakan, yaitu bukan aja kiri kanan atau atas bawah, tapi boleh melingkar-lingkar. Oke, kalau sudah kita mulai ya. Dari salib dia mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dari salib dia mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit dan menang atas maut dikalahkan. Yesus bangkit dan menang atas maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Di salib dia mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga.
bangkit di hari ketiga. Dari salib Dia mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Nah, ini salah satu contoh gambar yang sesuai dengan tema Paskah. Mudah-mudahan kalian bisa, dan bagi yang sudah pandai ya, yang sudah pandai dan yang sudah lebih kreatif dari yang lainnya, boleh mengarang sendiri atau menambahkan gambar yang sudah Bu Ani contohkan di papan. Oke, terima kasih, sampai jumpa kembali. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Miss Tia mengajak anak-anak semua untuk mengerjakan beberapa proyek. Lalu hasil karyamu jangan lupa difoto beserta dirimu. Setelah itu diupload di Google Form di kelas masing-masing. Kami tunggu hasil karyamu. Demikianlah Papa Mama, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Papa dan Mama untuk pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.